Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Di Indonesia, kita mengenal keluarga selebriti super kaya seperti keluarga Raffi Ahmad yang pengaruhnya terasa di dunia hiburan, bisnis, sampai gaya hidup. Tapi jauh sebelum itu, di Eropa abad pertengahan, pernah ada satu keluarga yang kekayaannya bukan hanya membeli kemewahan, tapi juga mengendalikan politik, seni, bahkan arah sejarah. Keluarga itu bernama Medici, dinasti paling berpengaruh dari kota Florence, Italia. Siapa keluarga Medici itu? Yuk tonton videonya sampai selesai. Kisah keluarga Medici bermula dari wilayah pedesaan Mugello, Tuscany, sekitar abad ke-12. Nama Medici sendiri diyakini berasal dari kata medis yang berarti dokter. Pada awalnya, mereka hanyalah keluarga petani dari desa di lembah Mugello, utara Florence. Melihat peluang besar dari perdagangan, beberapa anggota keluarga Medici pindah ke kota Florence, pusat ekonomi baru di Italia. Pada abad ke-13, mereka mulai dikenal sebagai keluarga kaya raya, meski masih berada di lapisan kedua elit kota. Ketika krisis ekonomi besar melanda Eropa setelah tahun 1340 dan banyak keluarga bangsawan bangkrut, keluarga Medici justru mampu bertahan dan perlahan menguatkan posisinya. Namun upaya mereka untuk terlibat langsung dalam politik kota memicu masa sulit panjang antara tahun 1343 hingga 1393. Tokoh penting di masa ini adalah Salvestro de' Medici, yang pada tahun 1378 terpilih sebagai kepala pemerintahan Florence dan terlibat dalam pemberontakan Ciompi, sebuah gerakan rakyat kecil melawan elit kota. Meski sempat berjaya, Salvestro akhirnya diasingkan pada 1381 dan cabang keluarganya pun menghilang dari panggung sejarah. Kebangkitan Medici yang sesungguhnya justru datang dari cabang lain di keluarga ini, melalui Averardo de' Medici, yang dikenal juga sebagai Bicci. Dari garis keturunan inilah lahir Giovanni di Bicci de' Medici pada tahun 1360. Tokoh yang dianggap sebagai pendiri awal kejayaan Medici. Giovanni mewarisi usaha keluarga di bidang kain, sutra, dan perbankan, lalu mengembangkannya dengan strategi yang cermat dan modern. Pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15, dia mendirikan Bank Medici, yang menjadi bank paling berpengaruh di Eropa. Bank ini berkembang pesat dan menjadi salah satu bank paling kuat di Eropa, dengan klien dari kalangan bangsawan hingga Vatikan. Dari sinilah kekayaan Medici mengalir deras dan membuka jalan mereka masuk ke lingkaran kekuasaan. Pengaruh Medici mencapai puncaknya pada masa Cosimo de' Medici. Meski tidak menyebut dirinya raja, Cosimo secara de facto mengendalikan Florence sejak 1434. Dia memainkan politik dari balik layar, mengatur pejabat kota, dan memastikan kebijakan Florence sejalan dengan kepentingan keluarganya. Sejak saat itu, Florence praktis berada di bawah kendali Medici selama beberapa generasi. Dia menjadi pelindung seni dan humanisme, mendukung tokoh-tokoh besar seperti Brunelleschi, Donatello, Fra Angelico, dan Ghiberti, sekaligus menandai bangkitnya Renaissance Italia. Setelah Cosimo wafat, kekuasaan diteruskan oleh putranya, Piero de' Medici, lalu mencapai puncak kejayaan budaya di masa cucunya,
Lorenzo de Medici atau Lorenzo the Magnificent. Di bawah Lorenzo, Florence menjadi jantung Renaissance, di mana seni, sastra, dan filsafat berkembang pesat. Dia melindungi seniman besar seperti Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, dan Michelangelo. Namun masa ini juga diwarnai intrik politik. Pada 1478 terjadi konspirasi Pazzi, sebuah upaya pembunuhan terhadap Lorenzo dan adiknya Giuliano de Medici saat misa di Katedral Florence. Giuliano tewas ditikam 19 kali, sementara Lorenzo selamat. Kegagalan konspirasi ini justru memperkuat kekuasaan Medici. Namun, setelah Lorenzo wafat, putranya Piero il Fatuo kehilangan dukungan rakyat dan diusir dari Florence pada 1494, bersamaan dengan runtuhnya Bank Medici dan masuknya pengaruh asing. Keluarga Medici kembali berkuasa pada 1512, dan babak baru dimulai di bawah Cosimo I de Medici, yang pada 1537 menjadi Adipati Florence dan pada 1569 diangkat sebagai Adipati Agung Toskana. Sejak saat itu, Medici memerintah sebagai penguasa absolut hingga abad ke-18. Dari wangsa ini lahir 4 paus, termasuk Leo X yang menjabat dari tahun 1513 sampai 1521 dan Clement VII yang menjabat dari tahun 1523 sampai 1534, serta 2 ratu Prancis, Catherine de Medici pada 1547 sampai 1589 dan Mary de Medici menjabat dari tahun 1600 sampai 1630. Mereka juga meninggalkan warisan besar dalam bidang seni, arsitektur, dan sains, seperti Galeri Uffizi, Taman Boboli, Palazzo Medici, hingga perlindungan terhadap Galileo Galilei. Namun seiring waktu, pemerintahan Medici melemah. Setelah wafatnya Cosimo II pada 1720, kekuasaan merosot, hingga akhirnya penguasa terakhir oleh Gian Gastone de Medici yang meninggal tanpa pewaris pada 1737. Dengan itu, berakhirlah dinasti Medici setelah hampir 300 tahun, dan Toskana pun beralih ke keluarga Habsburg Lorraine, menutup satu bab besar dalam sejarah Eropa dan Renaissance. Apakah keluarga Medici masih ada? Secara garis keturunan, beberapa cabang keluarga Medici masih ada sampai hari ini. Namun mereka tidak lagi memiliki kekuasaan politik maupun kekayaan seperti masa kejayaannya. Nama Medici kini lebih dikenal sebagai simbol sejarah, seni, dan kekuatan finansial yang pernah mengubah dunia. Itu tadi sejarah singkat mengenai keluarga Medici. Keluarga yang mencetuskan pinjaman uang dan berlanjut sampai sekarang. Dari bankir sederhana hingga penguasa kota, pelindung seni, dan paus di Vatikan, keluarga Medici membuktikan bahwa uang, jika dipadukan dengan strategi dan pengaruh, bisa membentuk peradaban. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa di balik kemegahan seni dan sejarah Eropa, selalu ada tangan-tangan kekuasaan yang bekerja. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.